mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia pujianku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Saya undang semua bangkit berdiri. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku, tak dapat ku balas
syukur kami naikkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan dan waktu untuk kami sama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami lalui hari demi hari itu hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Roh-Mu ada dalam hati kami, Roh Kudus-Mu yang menghibur dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siapa diberkati pada saat hari ini? Terima kasih buat Tuhan kita. Karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Sekarang telah tiba. Amin. buat Tuhan kita. Oleh darah anak domba kita diselamatkan. Saudara percaya? Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebentar juga kita akan sehidangan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengampuni dosa kita, melayakan kita di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk segala-galanya yang sudah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesusku berseru. Amin. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Amin. Haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kita panggil nama Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Namamu yang ajaib dan heran kami panggil pada pagi hari ini. Dan kami tahu Engkau menjawab kami Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa kami. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Yang tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Tuhan, pada pagi hari ini kami undang Engkau masuk di dalam hati kami. Kami undang Engkau berkarya di dalam jiwa kami ya Bapa. Karena tanpa karya-Mu kami bukan apa-apa. Tanpa karya-Mu kami pulang dengan kosong dan hampa. Tetapi ketika Engkau berkarya dengan luar biasa. Ketika Engkau menjamah hati kami.
Allah Roh Kudus membimbing kami supaya kami mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Allah Roh Kudus menolong kami supaya kami tetap setia mengiring Engkau. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini biarlah Engkau sendiri akan berkata-kata buat kami. Biarlah Engkau sendiri yang menyatakan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Karena kami tidak mau mendengarkan konsep dan pemikiran manusia. Tetapi yang mau kami dengarkan adalah isi hati-Mu yang disampaikan kepada kami. Sebab itu Tuhan, urapan-Mu Engkau curahkan kepada kami semua. Baik kepada hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu, maupun kepada kami sekalian yang mendengarkannya. Dan kami percaya kami mendapat kekuatan baru di dalam Engkau karena Engkau berkarya di dalamnya. Terima kasih Bapa, bersabdalah karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus, kita sekarang akan bersama-sama kembali duduk sehidangan dengan Bapa di surga untuk menikmati berkat-Nya, untuk menikmati apa yang Dia sediakan buat saudara dan saya. Sebab itu kita memfokuskan perhatian kita hanya kepada Bapa di surga. Kita tinggalkan semua kesibukan kita. Kita tinggalkan pikiran-pikiran yang mencoba menghambat kita. Kita tinggalkan itu semua dan biarlah kita hanya tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan berjudul Imam Besar Agung yang Tidak Berdosa. Imam Besar Agung yang tidak berdosa. Coba kita lihat ayatnya lebih dulu di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ayat ini berkata demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Betul ya? Oh betul. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Ayat ini dengan jelas memberitahukan kepada kita begini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat yang ke-15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam hal ini bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita. Allah itu adalah Allah yang mau menolong kepada kita. Allah itu adalah Allah yang senantiasa menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita banyak mengenal gelar dari Yesus Kristus Tuhan kita. Seringkali kita mendengar istilah Kristus, seringkali kita mendengar istilah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah, Anak Domba Allah, Anak Daud, Allah yang Maha Tinggi, Gembala yang Agung, Imam Besar, seperti yang mau kita dengar pada pagi hari ini. Ini adalah gelar-gelar dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, tetapi anehnya ada orang-orang Kristen yang tidak tahu bahwa imam besar ini adalah gelar dari Yesus Kristus. Mengapa? Sebab orang itu tidak mendalami firman dengan baik. Sebab orang itu tidak mempelajari firman Allah dengan baik.
Sebab itu kalau kita mempunyai Alkitab di rumah, kita mau mendalaminya, bukan sekedar membacanya. Apalagi kalau kita punya sikap di dalam membaca Alkitab itu sama dengan kita membaca buku biasa. Sama dengan kita membaca koran, sama dengan kita membaca majalah. Satu saat kita berasa sudah tahu beritanya, kita tidak akan pernah baca lagi koran itu atau majalah itu. Ya, dan kita katakan koran atau majalah itu adalah sudah basi. Kenapa? Kita membacanya secara biasa. Maksud saya secara biasa apa di sini? Kita membacanya tidak didasarkan kepada iman. Tidak ada yang baca koran dengan berkata aku beriman kepada koran. Tidak ada. Tidak ada yang baca koran aku percaya kepada koran ini. Tidak ada yang seperti itu. Tetapi sikap kita di dalam membaca Alkitab perlu kita tunjukkan bagaimana kita percaya kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab kita. Dan kalau kita dengan sikap yang rindu untuk mengenal Yesus dengan sesungguhnya, maka kita tidak akan mengalami kesulitan untuk mengerti gelar-gelar Yesus yang diberikan kepadanya ketika dia hidup di dalam dunia ini. Dan semua itu bisa kita ketahui melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Nah saudara, sebab itu firman Tuhan berjudul Imam Besar Agung yang tidak berdosa. Kita mau tahu lebih jauh lagi apa yang dimaksud dengan Imam Agung. Saudara, kalau kita berbicara Imam Agung, tolong diklik. Nah itu ada tulisan dalam bahasa Ibraninya. Di dalam bahasa Ibrani, Imam Agung itu dengan tulisannya yang model paku seperti cacing itu adalah mempunyai arti saya kelupaan kacamata dan sarung tangan sehingga agak kesulitan membacanya. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya baca dari sini aja lah. Nah, saudara, Kohen dan Gadol. Kohen itu artinya adalah iman. Sedangkan Gadol itu artinya besar atau agung. Di dalam bahasa Inggris dikatakan high priest. Saudara, apa sih kalau begitu imam besar itu? Dari artinya kita mengerti imam besar adalah jabatan yang paling tinggi di dalam agama Yahudi yang berkaitan dengan ibadah ritual yang dilakukan oleh orang Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan seseorang yang menduduki jabatan imam besar itu artinya dia menjadi kepala dari imam-imam yang ada di antara orang Yahudi. Kemudian imam besar ini dipercaya juga sebagai wakil umat Israel untuk berhadapan dengan Tuhan, untuk datang di hadirat Tuhan. Karena pada waktu itu orang Israel percaya bahwa yang namanya manusia kalau tidak diperkenan oleh Allah tidak bisa menghadap ke hadiratnya. Sebab itu imam besar ini mewakili umat Israel untuk berperan sebagai pengantara di antara Allah dengan umat Israel pada saat itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemudian peran dari, tolong diklik, peran dari imam besar ini yang sentral, yang utama itu apa? Yang utama adalah menurut agama orang Yahudi, maka tugas utama imam besar itu untuk mempersembahkan kurban bakaran atau disebut dengan ritus tahunan secara khusus di bait Allah, di bait suci. Yaitu dengan apa? Dengan masuk ke dalam ruang maha kudus. Nah itu saya coba gambar skema dari tabernakal, bukan saya gambar ya, saya tampilkan gambar skema dari tabernakal. Saudara lihat yang paling ujung di atas sana, itu adalah ruang yang maha kudus. Yang di tengah itu adalah ruang kudus, yang di bawah itu di bawah itu yang namanya pelataran, seperti itu ya. Karena secara umum dibagi 3 semacam ini. Nah kita
nanti belajar khususlah bagaimana kondisi seperti ini. Nah, imam itu tidak bisa mempersembahkan korban bakaran itu di ruang kudus, tidak bisa. Tetapi dia harus mempersembahkan di ruang maha kudus. Kenapa? Karena Allah hanya ada menurut iman orang Israel pada waktu itu ada di ruang maha kudus. Kalau seorang imam di dalam dirinya didapati dosa, kalau dia kedapatan tidak kudus di hadapan Tuhan, maka ketika dia masuk di dalam ruang maha kudus itu, dia akan mati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab itu dikasih tanda sebagaimana yang pernah saya katakan. Tandanya apa? Lonceng-lonceng kecil yang ada di jubahnya. Kalau lonceng itu masih berbunyi, orang itu atau imam itu masih hidup. Tetapi kalau lonceng itu sudah tidak kedengaran lagi, berarti imam itu mati. Sehingga dia harus ditarik keluar. Orang Israel tidak bisa masuk di dalam ruangnya Maha Kudus itu. Kalau ada yang berani masuk, mati, saudara. Karena itu kenapa sih kok Allah itu seperti itu? Allah menunjukkan bahwa kita tidak boleh main-main dengan kesuciannya. Allah menunjukkan bahwa kita tidak boleh main-main dengan kekudusan yang Tuhan tuntut dari saudara dan saya di dalam hidup ini. Dia mau supaya kita ini hidup dengan sungguh-sungguh kudus di hadapannya. Bukan kudus kelihatan dengan manusia, tapi betul-betul kudus dan suci. Sebab itu orang yang munafik itu pasti tidak masuk surga. Pasti. Ya, saya bisa pastikan. Hanya orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh kudus di hadapannya, yang akan masuk di dalam surga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan ini merupakan tugas utama dari imam besar. Nah, sekarang kenapa Yesus dikatakan sebagai, atau Yesus Kristus dikatakan sebagai imam besar agung? Ada beberapa alasan. Tetapi pada pagi hari ini kita tidak mengambil terlalu banyak, ya. Gak mungkin, jadi mungkin hanya 4 saja. Yang pertama adalah dia adalah pengantara kita. Tadi saya katakan orang Israel tidak bisa masuk di dalam ruang Maha Kudus. Nah, apa yang diperlukan oleh orang Israel itu diwakili oleh imam yang Maha Kudus ini, imam besar ini, untuk masuk di dalam ruang yang Maha Kudus. Saudara yang dalam Tuhan, apa yang dibawa imam besar masuk ke ruang Maha Kudus itu? Darah domba. Darah domba inilah yang dipercikan ke atas mezbah korban persembahan itu. Darah domba inilah yang dipersembahkan kepada Allah di surga. Kenapa? Waktu itu peraturannya, waktu itu rule of the game yang harus diadakan oleh orang Israel. Ketika mereka berdosa, mereka harus menyembelih domba. Ketika mereka berdosa, kalau dosanya itu kecil dan mereka orang miskin, mereka cukup menyembelih burung merpati. Yang penting darahnya itu dipersembahkan kepada Allah. Mungkin kita bingung, kok Allah doyan darah? Apa Allah itu kanibalisme? Tidak, saudara. Karena semua yang dilakukan imam besar di ruang Maha Kudus dengan mempersembahkan darah domba menggambarkan Yesus Kristus yang sebentar lagi akan dikurbankan sebagai anak domba Allah untuk menebus dosa kita sebagai manusia berdosa. Semuanya merupakan gambaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan memberikan gambaran lebih dulu? Supaya manusia itu mudah mengerti apa misi Yesus datang ke dalam dunia ini. Supaya manusia itu mudah mengerti apa yang dilakukan Yesus ketika dia datang di dalam dunia ini. Tanpa mengerti dia dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa ngerti. Kita tidak bisa tahu, kita tidak bisa mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya. Sebab itu Tuhan memberi gambaran lebih dulu. Saudara, kita hidup di zaman anugerah. Kalau kita hidup di zaman Israel, mungkin agak sulit buat kita hidup
pada waktu itu. Karena semuanya diatur supaya tidak jatuh di dalam dosa. Tetapi dengan Yesus mengorbankan dirinya di Gunung Golgota, dengan kata lain, dia menjadi pengantara, dia menjadi imam besar yang mewakili saudara dan saya untuk menghadap kepada Allah yang kudus. Saudara dan saya bisa memanggil Allah di surga dengan panggilan Bapa. Saudara, ini luar biasa. Ini bukan hal yang biasa. Bukan hal yang biasa. Karena ada orang yang mengatakan orang Kristen itu bego katanya. Orang Kristen itu katanya bodoh. Masa Allah yang begitu kudus, begitu maha besar, begitu mulia dipanggil Bapak. Ada yang menghina, emangnya Bapak lu, kira-kira begitu. Saudara, tidak. Kenapa? Karena kita tahu kita bisa memanggil Allah di surga sebagai Bapak kita di surga. Karena Yesus Kristuslah yang memberitahukannya. Pengantara saudara dan saya. Bagaimana kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Itu diwakili oleh Yesus Kristus. Dia tidak pernah menipu orang. Dia tidak pernah memukul orang. Dia tidak pernah membenci orang. Oh, segala sesuatu dilakukan atas dasar kasih. Saudara, ini yang dia beritahukan kepada saudara dan saya melalui perbuatannya supaya kita hidup seperti dia. Bukan seperti dia dalam arti kata kita berjenggot atau berambut gondrong, tidak. Bukan seperti dia kita memakai jubah seperti Yesus pada waktu zamannya, tidak. Kita menjadi seperti dia, artinya hidup kita yang harus benar di hadapan Allah. Sebab itu dia dikatakan pengantara kita. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang dia bawa kepada Bapa itu bukan darah domba, tetapi darahnya sendiri. Dan inilah rule of the game. Satu hal yang memang pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, katakanlah ya, tidak ada di dalam Alkitab, tetapi katakanlah iblis sudah menguasai manusia dengan kuasa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Saya katakanlah karena tidak tertulis dalam Alkitab ya, tapi kita bisa mengertinya. Seolah-olah ada penawaran dari iblis. Oke, manusia akan terbebas dari dosa kalau darah yang dipersembahkan kepada Allah itu adalah bukan darah domba biasa, tetapi darah anak domba. Darah domba Allah. Saudara yang dalam Tuhan, Allah menyetujui, katakanlah seperti itu ya, dalam tanda petik. Rule of the game seperti itu, aturan seperti itu disetujui oleh Allah. Sebab itulah, karena besar kasih Allah, dikaruniakannya anak yang tunggal dan datang ke dalam dunia ini supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal melalui curahan darah Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih, dia mengerti kelemahan kita. Banyak orang yang tidak mengerti, banyak orang yang tidak bisa menerima. Kenapa Allah itu datang menjelma menjadi manusia? Dia menjadi manusia-manusiaan atau manusia yang benar. Dia jadi manusia bukan manusia-manusiaan, tidak. Dia menjadi manusia yang benar-benar manusia. Ditempeleng dia rasa sakit, dicubit dia rasa sakit. Pada waktu enggak diberi makan dia merasa lapar. Pada waktu sedih dia akan mengeluarkan air mata. Dan itu semua adalah karena manusia yang bisa mengeluarkan air mata, yang bisa merasa lapar, yang bisa merasa sakit kalau dicubit, itu adalah manusia. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga Allah datang
menyerupai manusia, menjadi manusia. Saudara yang dalam Tuhan, dan ketika dia memakai tubuh manusia, dia lepaskan semua fasilitas kealahannya. Sebab itu pada waktu lapar dia merasa lapar. Pada waktu susah dia bisa menangis. Itu semua karena dia lepaskan kealahannya itu tadi. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga di dalam hal ini dia sudah merasakan bagaimana rasanya dibenci, bagaimana rasanya tidak disukai, bagaimana rasanya ditolak, bagaimana rasanya dikucilkan, bagaimana rasanya mau dibunuh, bagaimana rasanya mempunyai penderitaan. Dan dia juga mengalami pencobaan yang cukup besar. Saudara, seperti yang dia hadapi iblis ketika dia dicobai. Dan itu semua kita bisa baca di dalam Matius 4. Ya, di dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11 itu berbicara mengenai bagaimana Yesus dicobai. Saudara, waktu iblis datang kepada Yesus, iblis bertanya. Iblis tidak mengatakan engkau anak Allah, tidak. Iblis bertanya, kalau engkau benar anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah sulit buat Yesus melakukan itu? Tidak. Tapi di dalam hal ini Yesus pegang prinsip. Prinsip apa sih yang Yesus pegang? Yang Yesus pegang adalah Yesus harus mengikuti kehendak Bapa di surga. Bukan kehendak iblis, bukan kehendak siapapun juga, tetapi kehendak Bapa. Sebab itu apa yang dia lakukan, semuanya itu harus didasarkan kehendak Bapa dan untuk kemuliaan Bapa di surga. Sehingga apa yang dia katakan? Dia katakan kepada iblis karena dia tahu bahwa iblis ini mencobai rasa laparnya dia. Dan dia katakan, iblis dengar, manusia tidak hanya hidup oleh roti, tetapi juga firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, sebenarnya apa yang dicobai oleh iblis? Iblis juga menyinggung gengsinya. Manusia kan gampang banget tersinggung. Manusia kalau disinggung gengsinya, apalagi orang Jawa, saudara. Orang Jawa itu kalau disinggung kehormatannya, aduh, udah repot lah. Ya, repot. Yang belum bertobat ya. Kalau yang udah bertobat ya enggak lah. Tahu bahwa Yesus itu mengampuni. Saudara yang dalam Tuhan, nyawa pun dia pertahankan demi gengsi, kira-kira begitu. Tetapi kalau gengsinya itu tidak disentuh, gengsinya itu diambil, katakanlah begitu ya, hatinya itu dilunakkan, orang Jawa itu nyawanya pun dikasih. Kira-kira begitu, mudah banget, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi di dalam hal ini kita melihat Yesus bertahan. Yesus dibawa ke tempat yang tinggi. Kemudian di sana sekali lagi dikatakan, coba jatuhkan dirimu ke bawah. Nah, kan sudah ada firman. Kalau engkau itu nanti akan ditolong oleh malaikat sehingga kakimu itu tidak menyentuh batu di bawah sana. Coba lakukan. Saudara, apa yang diminta dari Yesus itu apa sebetulnya? Yang diminta adalah membuktikan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, dan Yesus berkata, jangan mencobai Allah Tuhanmu. Saudara, artinya apa? Saudara dan saya percaya saja firman Allah. Jangan kita minta buktinya, Tuhan, buktinya, mana buktinya, mana buktinya. Percaya saja. Karena iblis mau supaya kita berbuat seperti yang dia inginkan Yesus lakukan. Saudara yang dalam Tuhan, ternyata Yesus tahu jebakan Batman yang dilakukan oleh iblis.
Yang ketiga saudara tahu ya. Saudara yang ke dalam Tuhan, semua itu sudah dihadapi oleh Yesus. Seperti yang kita sering hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itulah firman Tuhan katakan bahwa dia menjadi imam besar yang mengerti kelemahanku, mengerti kelemahanmu. Dia tahu sehingga nanti kalau di surga ketika Yesus menuntut kepada kita, kita tidak bisa berkata, Tuhan, engkau dulu waktu hidup di dalam dunia ini, engkau adalah Allah. Tidak, dia dengan tubuh manusia. Jadi engkau bisa melakukan segalanya. Ya, bukan karena dia menggunakan fasilitas kealahannya. Tapi dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa membangkitkan orang mati. Oleh karena dia beriman kepada Bapaknya di surga. Oleh karena dia mempertahankan imannya yang kuat kepada Bapa di surga. Kalau dia bisa lakukan itu sebagai manusia, tentu kita pun dia mau melakukan, dia mau supaya kita melakukannya sama seperti yang sudah Yesus lakukan. Saudara yang dalam Tuhan, mungkin saudara bertanya, ada enggak sih orang buta yang dicelikan? Saudara yang dalam Tuhan, saya ketika melayani KKR di Nias, saudara, saya bersama Pak Untung yang pernah berkhotbah di tempat ini. Kebetulan malam itu yang berkhotbah itu adalah Pak Untung. Saudara yang dalam Tuhan, dan kemudian dipanggilah orang-orang yang memerlukan jamahan Tuhan untuk maju ke depan. Ternyata ada orang yang maju ke depan dan di dalam keadaan buta, dia dituntun. Saudara, waktu itu hamba Tuhan yang diurapi ini datang dan berdoa di dalam nama Yesus. Terbukalah matamu. Saudara, orang itu ibu-ibu akhirnya dia bisa melihat dan dites. Ini berapa? Pakai bahasa Nias yang kurang lebih sama dengan bahasa Batak ya. Kurang lebih sama. Ini berapa? Ini berapa? Coba jalan ke sana. Bisa jalan. Tadinya dituntun. Saudara, bisa. Siapa? Pak Untung ini sama dengan kita. Dia pernah khotbah di sini kok. Tapi kok dia bisa? Karena dia beriman. Dan kehendak Allah jadi di dalam hidupnya. Saudara yang dalam Tuhan, tidak berarti kita yang minta sesuatu dari Tuhan kemudian Tuhan tidak, kita kurang beriman. Enggak loh, saya enggak ngomong begitu. Saudara yang dalam Tuhan, itu semua rahasia Tuhan. Itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi yang penting kita harus tetap beriman. Kalau toh kita tidak mendapat apa yang kita minta dari Tuhan, mungkin itu belum kehendak Tuhan. Kalau sudah kehendak Tuhan, Tuhan pasti genapi. Pasti. Mungkin saudara bertanya, orang mati, saudara, kita nggak dengar memang di daerah Tangerang ini ada orang meninggal yang didoakan hidup. Tetapi di NTT, di daerah Atambua, di daerah mana lagi saya lupa namanya. Itu ada orang yang sudah meninggal, didoakan dalam nama Yesus bangkit. Kenapa bisa? Saudara mungkin bertanya, apakah itu pendeta besar yang berdoa di sana? Tidak. Seorang ibu biasa, anggota jemaat biasa. Yang kalau duduk seperti Ibu Inong yang sekarang di belakang. Kalau dengarkan khotbah. Orang berpikir dia selalu duduk di belakang karena dia selalu terlambat. Tetapi sebetulnya dia tidak terlambat. Memang dia lebih senang duduk di belakang. Saudara, tetapi pada waktu itu dia senantiasa berdoa terus di dalam ibadah itu. Dia berdoa terus. Dan rupanya Tuhan pakai dia. Sehingga waktu dia berdoa untuk orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu bangkit, saudara. Orangnya sederhana. Kenapa? Dia hanya ingat firman Tuhan yang membangkitkan orang mati. Saudara yang dalam Tuhan, ini terjadi. Sampai sekarang masih ada videonya, masih saya simpan. Bagaimana anggur dan roti perjamuan itu di NTT sana daerah minus tidak habis dipakai sekian kali. Kenapa? Mujizat Allah dinyatakan.
Saudara yang dalam Tuhan, semuanya itu terjadi manusia yang percaya kepada Yesus yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, kita melihat di dalam hal ini bahwa Yesus tidak sama dengan imam besar lainnya. Saudara yang dalam Tuhan, tidak samanya di mana? Ya, imam besar yang lainnya memakai jubah kebesaran yang seperti tadi saya tunjukkan gambarnya. Wah, kelihatannya berwibawa, pakai topi khusus. Seperti itu. Yesus tidak. Itu dalam penampilan. Saudara Islam Tuhan, tetapi yang membuat dia berbeda, itu bukan karena penampilannya saja, bukan karena kerendahan hatinya, tetapi yang membuat dia berbeda adalah yang dia persembahkan. Saudara Islam Tuhan, kalau imam-imam besar yang lain masuk di dalam ruang Maha Kudus, mempersembahkan darah domba, maka Yesus ini mempersembahkan darahnya sendiri. Di mana dia mempersembahkannya? Di Gunung Golgota. Dan itulah yang membuat kita mengalami kesembuhan oleh karena bilurnya. Itulah yang membuat dosaku dan dosamu diampuni. Dan Yesus lakukan itu cukup satu kali. Kalau imam-imam besar melakukannya berulang-ulang kali. Dan dia melakukannya untuk pengampunan dosa atas dirinya. Dan juga pengampunan dosa untuk orang-orang Israel yang dia wakili. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus, dia tidak minta untuk pengampunan dosa bagi dirinya. Kenapa? Karena dia sesungguhnya adalah imam besar yang tidak pernah berdosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perbedaannya ada di situ. Ya, itu kalau ayat yang kita lihat, itu adalah Ibrani 7 ayat 27. Sebetulnya tolong dibetulin sekalian ya. Itu bukan 7:27, tapi 7:25. Coba kita lihat. Ibrani 7:25. Karena ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara, karena dia mempersembahkan darahnya sendiri, pengorbanannya itu merupakan pengorbanan yang sempurna. Ini lari ke pengertian yang keempat. Coba pindah ke, ya. Ini yang keempat. Kenapa dia dikatakan dia merupakan korban yang sempurna? Karena yang dia persembahkan adalah darahnya sendiri. Dan dia di dalam keadaan kondisi yang tidak berdosa. Tidak bercacat celah di hadapan Allah. Saudara yang di dalam Tuhan, sehingga korbannya itu merupakan korban yang sempurna. Itulah sebabnya dia dikatakan sebagai korban yang sempurna. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah 4 hal yang kita coba mengerti kenapa Yesus disebut sebagai imam besar. Dan saat ini, sebentar lagi, kita mau bersekutu dengan Yesus yang kita kenal sebagai imam besar itu. Melalui tubuh dan darahnya yang diperlambang dengan roti dan anggur. Biarlah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ketika kita melakukannya dengan iman, saya katakan sekali lagi, tidak mustahil mujizat bisa terjadi melalui perjamuan kudus. Tidak mustahil. Dan jangan coba-coba. Ketika saya masih di SMA, saya ibadah di Cirebon, saudara. Pada waktu perjamuan kudus, gembala jemaat pada waktu itu berkata, saudara-saudara yang sakit, pegang
pada bagian saudara yang sakit. Yang sakit kakinya, pegang kakinya. Yang sakit kepalanya, pegang kepalanya. Yang sakit dadanya, pegang dadanya. Dan dia katakan yang sakit matanya, pegang matanya. Ada seorang pemudi dari Semea. Saudara, dia pikir benar enggak sih yang dikatakan sama Pak Pendeta ini? Coba saya pegang mata saya ini. Saudara, matanya yang tadinya tidak bermasalah. Tetapi karena dia melecehkan firman Tuhan. Firman-Nya bukan datang dari mulut gembala ini sendiri secara pribadi. Tetapi gembala ini mengatakannya berdasarkan firman Tuhan. Jadi itu adalah kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebab itu jangan cobai. Orang-orang Israel tidak bisa masuk ke dalam surga, ke dalam tanah perjanjian. Karena apa? Karena mencobai Allah sendiri. Kita jangan, ya. Iman saja. Pokoknya firman Tuhan berkata apa, ikuti saja. Kalau saya berkata apa-apa, jangan ikuti. Karena itu bukan firman yang Tuhan kehendaki. Kalau saya berkata, sebut namaku 3 kali, maka engkau akan mengalami mujizat. Jangan lakukan, saya penipu. Nama saya tidak bisa menolong. Tetapi kalau firman Tuhan berkata, dalam nama Yesus ada pertolongan, imani itu. Karena itu Allah sendiri yang berkata, dan Allah sendiri yang akan menjamin firman-Nya, Allah sendiri yang akan menggenapi firman-Nya. Saudara yang dalam Tuhan, sediakan hati dengan sungguh-sungguh. Dan kenalilah Tuhan Yesus bahwa Dia adalah imam besar kita. Dia adalah imam besar yang membawa korban dirinya sendiri. Sebab tanpa hal itu kita tidak akan diperkenan oleh Allah. Dan pengorbanannya ini merupakan pengorbanan yang sempurna yang diterima oleh Bapa di surga. Pagi hari ini terima Dia, terima perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh. Jangan tolak Dia. Percayalah ada mujizat di dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati.